Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kelenjar yang akan dibahas pada sistem endokrin ini, yang pertama ada kelenjar hipotalamus, kedua kelenjar hipofisis atau pituitari, ketiga ada kelenjar pineal, yang keempat ada kelenjar tiroid, kelima ada kelenjar paratiroid, yang keenam ada kelenjar timus, ketujuh ada kelenjar adrenal, yang ke-8 ada kelenjar pankreas, 9 ada kelenjar ovarium, yang ke-10 kelenjar testis. Sistem endokrin adalah kelenjar yang mensekresikan zat kimia yang disebut dengan hormon langsung ke dalam aliran darah tanpa melalui duktus atau saluran. Hormon ini juga mempunyai peranan penting dalam mengatur proses homeostasis pada tubuh manusia. Sistem endokrin sendiri mempunyai kesamaan dan sistem syaraf, yaitu keduanya sama-sama mengkoordinasikan fungsi semua sistem pada tubuh manusia. Dan ada juga perbedaan sistem endokrin dan sistem syaraf, yaitu terletak pada kecepatan bereaksi terhadap rangsangan. Dan biasanya sistem syaraf lebih cepat dalam hitungan milidetik atau bahkan detik. Sedangkan sistem endokrin dalam beberapa menit atau bahkan jam atau bahkan berhari-hari. Nah, kelenjar hipotalamus adalah pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormon dan saraf, yang terletak di otak bagian ventrikel ketiga dan di belakang kiasma optikum. Fungsinya sendiri untuk mengatur siklus tidur, mediasi tanggap emosional, kontrol suhu tubuh, dan lain-lain. Hormon yang dihasilkan GRH berfungsi merangsang pelepasan hormon pertumbuhan, somatostatin berfungsi menghambat pelepasan GH dari kelenjar hipofisis, dopamin berfungsi menghambat produksi prolaktin dan mengatur sekresi hormon. Yang keempat ada CRH berfungsi untuk mengurangi stres dengan merangsang produksi hormon adrenokortikotropik pada kelenjar hipofisis. Kedua ada kelenjar hipofisis atau yang disebut dengan pituitari. Hipofisis disebut juga dengan kelenjar pituitari yang terletak di bawah hipotalamus. Disebut juga dengan master gland karena mensekresikan hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Hipofisis ini terbagi atas 3 bagian meliputi lobus anterior, lobus posterior, lobus intermediate atau medula. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada lobus anterior. Hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin atau TRH yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. FSH berfungsi memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis, folikel ovarium. LH berfungsi menstimulasi ovulasi dan korpus luteum untuk menghasilkan progesteron dan estrogen. STH berfungsi merangsang pertumbuhan tulang. Prolaktin berfungsi menstimulasi sekresi air susu. Lobus posterior, hormon yang dihasilkan yaitu ada ADH, yang berfungsi menurunkan volume urin dengan cara menyerap air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Oksitosin berfungsi memacu kontraksi uterus selama melahirkan dan kelenjar air susu. Ada lobus intermediate atau dikenal dengan medula. Hormon yang dihasilkan ada MSH, berfungsi mempengaruhi pigmentasi pada kulit. Ketiga ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal merupakan kelenjar yang sangat kecil yang terletak pada bagian otak pusat dan menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi mengatur sekresi yang dilakukan oleh korpus luteum dan mengaktifkan sel melanosit, menghasilkan melanonin untuk warna kulit. Membantu mengatur ritme atau jadwal sehari-hari, contohnya jadwal tidur malam dan bangun pada di pagi hari. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang ditemukan di leher bagian depan di samping kiri dan kanan trakea. Adapun hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin yang berfungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem syaraf. Hormon triodotironin berfungsi mengatur metabolisme pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem syaraf. Kaltisonin berfungsi menurunkan kadar kalsium darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium tulang. Fungsi kelenjar hormon tiroid yaitu meningkatkan detak jantung, merangsang pertumbuhan kerangka pada anak-anak, mempertahankan kepekaan normal pusat pernafasan. Adapun kelainan fungsi pada hormon tiroid, ada hipertiroid.
terjadi ketika kelenjar tiroid melepaskan terlalu banyak hormon dalam aliran darah, sehingga mempercepat metabolisme tubuh. Hipertiroid ini cenderung menjadi karena faktor keturunan dalam keluarga, dominan terjadi pada perempuan usia muda. Ada hipotiroid, kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid untuk menunjang fungsi penting dalam tubuh. Artinya sel tubuh tidak mendapatkan hormon tiroid yang cukup untuk bekerja dengan baik. Metabolisme tubuh pun akan menjadi lambat atau menurun. Adapun gejalanya, rambut rontok, sulit buang air besar, pelupa, nafsu makan menurun, berat badan menjadi meningkat. Hipertiroid ini disebabkan banyak hal, salah satunya penyakit autoimun. Yang kelima ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan yang dibuat dan dilepaskan oleh kelenjar paratiroid untuk mengontrol tingkat kalsium dalam darah. Kelenjar ini terletak pada leher bagian belakang di belakang tiroid. Fungsi dari kelenjar paratiroid yaitu merangsang pembentukan vitamin D, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal, mencegah ginjal untuk menghilangkan kalsium melalui urin, meningkatkan kadar magnesium dalam darah, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Dan yang keenam ada kelenjar timus atau disebut dengan kacangan karena bentuknya seperti kacang. Adalah kelenjar kekebalan serta endokrin kecil yang terletak di antara jantung dan tulang dada pada bawah kelenjar tiroid. Menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk merangsang limfosit, memproduksi sel darah putih untuk memicu tubuh melawan infeksi dan sel-sel abnormal. Fungsi kelenjar timus mengatur imunitas tubuh, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, mengatur pertumbuhan sel limfosit. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal, merupakan dua kelenjar yang termasuk dalam sistem endokrin. Kelenjar ini berperan sebagai penghasil hormon yang terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapis. Yang lapis pertama medula adrenal, lapis kedua ada korteks adrenal. Medula adrenal, hormon yang dihasilkan hormon epinefrin atau adrenalin. Hormon ini bekerja antagonis dengan hormon insulin dalam mengatur gula dalam darah agar tetap normal. Dan hormon androgen berfungsi menentukan sifat kelamin sekunder pada pria maupun wanita. Pertumbuhan rambut kemaluan. Fungsi medula adrenal yaitu mempercepat reaksi glikolisis, meningkatkan denyut jantung, menambahkan tekanan darah, mempercepat pernafasan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada korteks adrenal. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon kortisol, berfungsi sebagai anti peradangan. Hormon glukokortikoid berfungsi mendorong formasi glikogen dan glukosa hati. Hormon kortisol berfungsi meningkatkan respon imun, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada kelenjar pankreas. Adalah kelenjar besar yang terletak di bagian belakang perut. Ada hormon yang mengatur kadar gula darah glukosa pada kelenjar pankreas, yaitu insulin dan glukagon. Kedua hormon ini berfungsi dalam mengatasi masalah hiperglikemia, kadar glukosa tinggi, dan hipoglikemia, kadar glukosa rendah. Cara kerja insulin dan glukagon, yaitu hormon ini bekerja bersama untuk menyeimbangkan gula darah pada tubuh. Pankreas akan mengeluarkan glukagon untuk menjaga kadar gula darah agar tetap seimbang. Yang kesembilan ada kelenjar ovarium yang terdapat pada wanita. Adalah dua kelenjar kecil yang terbentuk oval yang terletak di bagian rongga perut bawah kanan dan kiri uterus. Ovarium berfungsi memproduksi dan menyimpan sel telur dan membuat hormon seks yang mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan pada wanita. Ovarium menyimpan dan melepaskan sel telur serta membuat hormon yang terlibat dalam pubertas dan reproduksi. Adapun hormon yang dihasilkan pada kelenjar ovarium, estrogen yang berfungsi mengatur pertumbuhan kelamin sekunder pada wanita. Jika mengalami penurunan produksi estrogen akan menimbulkan berbagai gangguan, seperti menstruasi tidak rutin, vagina yang kering, osteoporosis pada wanita lansia, dan lain sebagainya. Ada progesteron yang berfungsi menebalkan dan memperbaiki dinding uterus atau rahim. Hormon ini akan menyebabkan perut terasa nyeri saat haid, munculnya jerawat, serta perubahan emosional. Testosteron yang berfungsi meningkatkan gairah seks.
tulang tetap sehat, dan lain sebagainya. Ada LH yang berfungsi membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini juga memiliki peran sangat penting dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi di kelenjar hipofisis atau pituitari. Kadar hormon ini akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. FSH yang berfungsi membentuk mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur pada ovarium. Kadar hormon FSH ini yang rendah dapat menandakan seorang wanita tidak mengalami ovulasi, hipofisis tidak memproduksi. FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Ke-10 ada kelenjar testis, merupakan dua kelenjar bulat yang terdapat di skrotum. Testis menghasilkan sperma dan hormon yang terlibat dalam pubertas dan reproduksi. Terletak di rongga perut bawah, yaitu pada skrotum. Hormon yang dihasilkan pada kelenjar testis pada pria, yaitu hormon testosteron, berfungsi pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria, meliputi kumis, jakun, bulu dada, janggut, membesarnya suara. Fungsi sistem endokrin menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan dalam tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat tarang, vitamin, mineral, dan air, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Pemaparan materi sistem endokrin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.